Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pertempuran dalam Perang Wano telah semakin panas dan berbagai hal mengejutkan pun terus-menerus terjadi. Dalam beberapa chapter yang lalu, kita telah mengetahui berbagai kejadian menarik seperti pasukan pemerintah dunia telah mendekati Wano Kuni, Killer berhasil mengalahkan Hawkins, CP0 mulai bergerak untuk memburu Robin, hingga Sanji yang mulai merasa kehilangan akal sehat setelah kekuatan super di tubuhnya mulai bangkit. Nah, dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas berbagai hal yang akan terjadi dalam manga chapter 1032 dan kedepannya. Pertama, yang akan diperlihatkan adalah pertarungan antara X-Drake melawan Apo bersama dua orang Numbers. Karena dalam chapter yang lalu, terlihat Apo berniat pergi bersama dua Numbers itu, tapi X-Drake menghalanginya. Seperti yang X-Drake katakan, dia berniat mengalahkan Apo sebagai bentuk balas budi kepada Luffy. Sementara itu, Yamato yang dikejar oleh seorang Numbers bernama Fuga telah semakin dekat dengan gudang senjata. Di sisi lain, iblis api Kazenbo buatan Kanjuro juga sedang mendekati gudang senjata dari arah yang berbeda karena seperti yang kita tahu, Kurozumi Orochi memerintahkan Kanjuro untuk membuat Kazenbo pergi menuju gudang senjata. Orochi ingin Kazenbo meledakkan tempat tersebut sehingga dampak dari ledakan itu akan sanggup untuk menghancurkan seluruh istana Kaido. Mungkin saja, orang yang nanti akan menghentikan Kazenbo itu adalah Yamato, karena tentu Yamato tidak ingin makhluk tersebut membuat gudang senjata meledak. Kazenbo merupakan gambar buatan Kanjuro yang memiliki kemampuan unik. Maka dari itu, orang yang melawan Kazenbo tidak boleh orang sembarangan. Yamato pasti akan menggunakan teknik tertentu dari kekuatan buah iblis Oguchi no Makami. Kemampuan itu pun akan sanggup untuk mengalahkan Kazenbo. Di udara, Momonosuke mulai sanggup menciptakan awan api yang semakin besar. Tapi, meskipun sudah lumayan besar, itu masih belum cukup untuk digunakan menahan Pulau Onigashima. Sedangkan saat ini, Pulau Onigashima telah semakin dekat menuju ibu kota bunga dan para warga yang sedang sibuk berpesta mulai bisa melihat keberadaan pulau tersebut. Jadi, dalam chapter selanjutnya akan ditampilkan jeritan histeris dari para warga ibu kota bunga karena mereka ketakutan tertimpa Pulau Onigashima. Momonosuke pun akan semakin panik. Nah, kekhawatiran Momonosuke akan keselamatan para rakyat itu akan menjadi pemicu baginya untuk mencoba lebih keras lagi agar kekuatan naga miliknya dapat digunakan dengan baik. Kembali ke Pulau Onigashima, Usopp yang membawa bagian bawah tubuh Kinemon akan segera tiba di tempat di mana bagian atas tubuh Kinemon sedang berada. Namun, perjalanan tentu tidak akan 100% lancar, karena gangguan-gangguan serta halangan pasti akan dijumpai oleh Usopp. Sementara itu, Denjiro yang akhir-akhir ini sangat jarang mendapatkan sorotan akan kembali diperlihatkan, di mana dia telah menemukan tempat Orochi sedang berada. Orochi pasti terkejut melihat kedatangan Denjiro, karena Orochi bukanlah orang yang bisa bertarung dengan baik. Jadi, keberadaan Denjiro menjadi ancaman besar untuk dirinya. Ditambah lagi, Orochi tidak akan bisa memanggil Fukurokuju, karena saat ini Fukurokuju sedang bertarung melawan Raizo. Sepertinya, pertarungan antara Raizo melawan Fukurokuju pun akan segera berakhir dengan kemenangan di tangan Raizo. Akan diperlihatkan juga kejadian menarik di mana Brook yang sedang bersama Robin dikejar oleh dua agen CP0. Dalam chapter sebelumnya, terlihat agen CP0 yang memiliki tubuh tinggi telah menggunakan teknik Soru untuk bergerak dengan cepat. Jadi, dalam chapter terbaru nanti, dia akan sanggup mencapai Brook dan Robin. Dengan begitu, mau tidak mau Brook akan bertarung melawan agen CP0 bertubuh tinggi itu. Kekuatan CP0 terlebih khusus yang menggunakan topeng benar-benar hebat sehingga Brook pun harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Ketika Zoro telah semakin terdesak, dia pun akan menggunakan jurus baru, di mana pusat serangan dari jurus tersebut adalah pedang Enma. Sepertinya, Zoro belum menguasai pedang Enma secara penuh, namun dalam pertarungan melawan King ini akan membuat Zoro semakin menguasai pedang legendaris itu.
Saat Zoro melancarkan serangan kuat kepada King, lagi-lagi serangan itu mengenai topeng King, sehingga kerusakan dari topeng tersebut menjadi semakin parah. Bila beberapa saat yang lalu hanya sebagian kecil wajah King yang terlihat, kali ini dengan kerusakan topeng yang semakin besar, maka setengah dari wajah King akan terlihat. Tentu saja hal tersebut akan membuat King menjadi semakin marah karena selama ini King selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng. King pun akan menyerang Zoro dengan brutal, tapi karena penguasaan Zoro terhadap pedang Enma telah semakin baik, maka Zoro akan bisa mengimbangi serangan King. Sementara bertarung melawan King, Zoro pun akan memikirkan maksud dari perkataan Sanji, di mana Sanji berkata bahwa Zoro harus membunuhnya jika nanti Sanji kehilangan akal sehatnya. Zoro tidak mengerti perkataan Sanji dan menjadi penasaran akan hal tersebut. Zoro menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sampai-sampai Sanji berkata seperti itu. Agar rasa penasarannya bisa cepat terjawab, Zoro berniat mengalahkan King secepat mungkin. Meski begitu, tentu pertarungan melawan King masih akan menggantung dan baru akan selesai dalam beberapa chapter ke depan nanti. Nah itu tadi, berbagai hal menarik yang akan terjadi pada chapter 1032 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.